Baiklah, perkenalkan, nama saya Esra Hoktapriani Lutom dengan NIM A1C1190559 dari kelas reguler B 2019. Nah, di sini saya akan menjawab ujian dari tengah semester dari mata kuliah Kimia Organik 3 pada nomor yang ketiga. Nah, di mana pertanyaannya jelaskan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam sintesis asam sinamat yang pernah Anda pelajari. Nah, adapun penyelesaian saya untuk menyelesaikan pertanyaan dari ujian tengah semester nomor 3, yaitu di mana asam sinamat merupakan sinonim dari asam trans 3-fenilpropenoat sebagai nama IUPAC dan asam trans fenilakrilat sebagai nama trivial dari asam sinamat. Nah, asam sinamat sendiri mempunyai rumus molekul C6H5CH rangkap 2CHCOOH dengan bobot molekulnya 148,15 dan titik leburnya 132 sampai 134 derajat Celcius. Nah, sintesis asam sinamat ini dapat melalui berbagai reaksi sintesis, antara lain reaksi Perkin yang mana menghasilkan presentasi lebih kecil daripada reaksi Neufenagel. Nah, pada sintesis asam sinamat ini dilakukan pengenceran aseton dengan air dan juga menggunakan katalis NaOH yang berfungsi sebagai suasana basanya. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sintesis asam sinamat ini adalah penambahan NaOH yang terlalu sedikit dan berlebih, di mana seharusnya penambahan NaOH pada sintesis asam sinamat ini harus tepat, karena jika terlalu sedikit, suasananya akan menjadi kurang basah dan akibatnya kristal dari asam sinamat yang terbentuk itu sedikit. Sedangkan jika terlalu banyak atau berlebih akan menyebabkan iodoform dapat larut dalam NaOH. Nah, adapun faktor lain yang dapat memicu kegagalan pada saat melakukan sintesis asam sinamat ini yaitu pada faktor suhunya, yang mana pada sintesis asam sinamat ini membutuhkan suhu sekitar 300 derajat Celcius. Nah, jika suhunya tidak sampai 300 derajat Celcius, maka bisa jadi asam sinamat itu tidak terbentuk karena suhu di sini ketika direaksikan tidaklah optimal. Nah, selain itu juga pemanasan pada proses sintesis asam sinamat ini berfungsi untuk menaikkan energi kinetik, sehingga dalam sintesisnya reaksinya dapat berjalan cepat. Nah, lalu kemungkinan kegagalan yang terjadi pada sintesis sinamat juga terletak pada saat rekristalisasinya. Pada saat rekristalisasi senyawa hasil sintesis yang diperoleh, di mana pada sintesis asam sinamat yang telah saya pelajari, ketika dilakukannya rekristalisasi digunakan air dingin. Nah, yang mana hal ini dapat memungkinkan kegagalan dalam sintesis asam sinamat tersebut. Hal itu dikarenakan senyawa hasil sintesis itu tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas, sehingga ketika larutan senyawa hasil sintesis yang telah direkristalisasi dengan air panas akan didinginkan dan senyawa hasil sintesis tersebut akan mengkristal. Nah, baiklah, sekian pemaparan jawaban saya untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dari ujian tengah semester Kimia Organik 3. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.